Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan Bapak. Hari ini kita akan memulai ngoreksi kedua kita dengan tema lancar pengerjaan tugas akhir dan review tugas. Sebelumnya saya akan menampilkan peraturan selama mengikuti video ini. Bisa dilihat, ini bisa kelihatan? Kalau ada yang mau bertanya, bisa raise hand atau angkat tangan, atau melalui chat dengan format nama jelas, grup, dan pertanyaan. Nah, untuk narasumber kita hari ini, Ibu Miftahul Janah. Beliau adalah supervisor dari grup PAG 6, 10, dan 12. Beliau ini lulusan S2 Siameo Rekfon dan sekarang bekerja di Poltekkes Jember. Bagi Ibu Janah, dipersilahkan untuk memulai. Baik. Ya. Oke, terima kasih kepada Mbak Indri atas waktunya. Untuk suara saya kedengaran kan ya Bapak Ibu? Kedengaran ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin ini kedua kalinya kita bertemu secara virtual ya Bapak Ibu. Yang pertama di ngoreksi 1, hanya saja kalau yang pertama saya tidak ngobrol langsung dengan Bapak Ibu. Saya hanya melihat Bapak Ibu dari Zoom. Nah, jadi kalau untuk ngobrol langsung mungkin hari ini adalah kesempatan pertama ya. Kita pertama kali buat ngobrol langsung. Nah, hari ini nanti kita akan mungkin lebih tepatnya kita akan berdiskusi bersama ya Bapak Ibu terkait dengan proses asuhan gizi masyarakat gitu. Nah, gimana sih PAG masyarakat itu diterapkan di puskesmas? Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa, sudah sering melakukan hal itu. Jadi saya menyebutnya di sini nanti kita akan sharing-sharing bersama gitu. Nanti ada saya ada beberapa materi. Nanti kita bisa sharing bersama terkait materi tersebut. Misalkan nanti saya ada yang kurang atau ada yang kurang pas, Bapak Ibu kita bisa saling menambahkan. Terus selanjutnya nanti kita bisa juga review tugas. Kita lihat beberapa tugas dari Bapak Ibu secara acak nanti. Untuk tugas 1, 2, dan 3. Kemudian nanti kita bahas bersama terkait dengan pengerjaan tugas akhir. Nah, nanti gimana sih untuk pengerjaan tugas akhirnya, harusnya seperti apa isi di setiap aspeknya kayak gitu. Supaya nanti nilainya lebih maksimal kayak gitu. Oh ya, saya belum perkenalan ya. Tadi sempat dikenalkan oleh ketinggalan. Sempat dikenalkan oleh Mbak Indri. Nama saya Miftahul Janah. Nah, biasa dipanggil Janah. Nah, tapi ada beberapa juga teman-teman yang manggil saya MJ. Itu nama populernya, nama kerennya. Gitu. Nah, terus saya saat ini bekerja di Politeknik Negeri Jember, kebetulan sebagai pengajar di sana. Jadi mungkin misalkan ada Bapak Ibu yang dari Jember, saya lihat itu di list peserta ada juga yang dari Jember. Nah, mungkin suatu saat kita bisa meet up bareng atau gimana buat sharing-sharing seperti itu. Nah, kalau untuk asal saya sendiri sebenarnya saya bukan orang Jember, saya orang berasal dari Jawa Tengah, Purworejo, Jawa Tengah kayak gitu. Dari list peserta juga saya lihat ada yang dari daerah Purworejo juga barangkali ada di sini. Nah, untuk yang pertama mungkin saya akan sharing terkait materi ya Bapak Ibu. Bentar.
Ini untuk sekilas materi, sebelum kita berdiskusi bersama terkait dengan tugasnya, saya akan share sedikit terkait dengan materi proses asuhan gizi terstandar di masyarakat. Pastinya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Nah, oke. Langsung saja. Nah, di sini asuhan gizi. Sebenarnya apa sih yang disebut asuhan gizi? Di sini adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir atau terstruktur yang memungkinkan untuk identifikasi kebutuhan gizi dan penyediaan asuhan gizi untuk memenuhi kebutuhan gizi. Jadi kalau bukan umumnya, kita seringnya mengetahui bahwa PAGT itu kita gunakan untuk individu. Sasaran asuhan gizi itu kita seringnya menggunakan PAGT itu untuk individu. Biasanya digunakan untuk di rumah sakit. Padahal sebenarnya untuk sasaran untuk asuhan gizi itu kita nggak hanya untuk individu, tapi kita bisa juga gunakan untuk populasi. Populasi di sini bisa kelompok atau suatu komunitas dan atau suatu masyarakat. Jadi PAGT kita bisa gunakan nggak hanya untuk individu, tapi untuk masyarakat juga seperti itu. Nah, ini ada beberapa referensi asuhan gizi yang memungkinkan untuk identifikasi gizi dan penyediaan. Nah, untuk referensinya kita ada saya menggunakan ada 4 jenis referensi. Nah, di sini ada pedoman proses asuhan gizi puskesmas, ini dari Kementerian Kesehatan. Untuk buku ini sebenarnya ada di MOOC ya. Kemudian ada buku ini 2 buku IDNT dan NCPT itu sebenarnya buku yang sama, hanya saja ini IDNT itu adalah yang dulu disebutnya kita dengan IDNT, kemudian berubah menjadi NCPT atau Nutrition Care Process Terminology. Nah, di sini berubah dari NCPT ini menunjukkan bahwa sebenarnya asuhan gizi itu nggak hanya untuk individu. Jadi nggak hanya untuk dunia klinik, tapi kita juga gunakan untuk masyarakat, yaitu untuk gizi masyarakat. Nah, kemudian ada juga di sini ada buku Public Health Community Nutrition Care Process Toolkit. Ini sebenarnya dasarnya adalah dari buku NCPT ini juga. Jadi di sini ada domain-domainnya, tapi lebih penggunaan ke untuk asuhan gizi di masyarakat untuk buku ini kayak gitu. Nanti saya bisa share juga ke Bapak Ibu terkait dengan buku yang bagian nutrition Public Health Nutrition Care Process Toolkit ini saya bisa share ke Bapak Ibu nanti. Cuman ini untuk buku ini menggunakan bahasa Inggris gitu. Karena yang bahasa Indonesia ini adalah dari Kemenkes ini. Nah, untuk buku ini sebenarnya oleh Kemenkes masih mau direvisi kembali, tapi ini untuk sementara kita menggunakan buku ini terlebih dahulu. Nah, ini terkait dengan konsep dasar pengelolaan proses asuhan gizi. Jadi ini pasti Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya. Dan di sini saya juga nanti tidak akan bercerita panjang, tapi intinya di sini itu bahwa untuk proses asuhan gizi itu dimulai dari pengkajian gizi, kemudian setelah dilakukan pengkajian gizi, kita bisa menentukan diagnosis gizinya. Setelah menentukan diagnosis gizi, kita melakukan intervensi gizi berdasarkan diagnosis gizinya. Kemudian setelah melakukan intervensi gizi, kita melakukan monitoring dan evaluasi gizi. Nah, setelah kita lakukan monitoring dan evaluasi gizi, kita bisa tahu apakah tujuannya itu tercapai atau tidak. Kalau misalkan tidak tercapai, kita kembali lagi ke pengkajian gizi. Kalau misalkan sudah tercapai, berarti proses asuhan gizi itu adalah sudah selesai. Nah, ini pada intinya sama seperti tadi, Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah untuk proses asuhan gizi di sini. Di sini ada menunjukkan bahwa dari langkah keempat itu adalah kembali ke asesmen gizi. Misalkan tidak tercapai, harus dilakukan reassessment. Yang pertama, untuk langkah pertama ada pengkajian gizi atau asesmen gizi. Di sini adalah suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan dalam mengumpulkan, memverifikasi, dan menginterpretasi data yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah terkait gizi, penyebab, serta tanda dan gejalanya. Jadi di sini kita melakukan pengumpulan data, kemudian kita verifikasi dan kita interpretasikan datanya. Nah, pada saat pengkajian gizi, kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya.
gitu. Karena nanti data-data yang kita dapatkan di pengkajian gizi nanti akan kita gunakan untuk menentukan diagnosis gizi. Jadi kalau misalkan pada saat pengkajian kita hanya mendapatkan data yang sangat sedikit, minimal, nah nanti takutnya pada saat diagnosis kita bisa salah dalam penentuan diagnosis kayak gitu. Nah, untuk kemarin saya sempat lihat dari beberapa tugas Bapak Ibu, sebenarnya sudah banyak yang mengumpulkan data itu sudah banyak, tapi yang masih sering lupa adalah bagaimana menginterpretasikan data tersebut. Itu masih sangat jarang yang melakukan hal tersebut kayak gitu. Nah, apa yang dimaksud di sini menginterpretasikan data ini? Di sini berarti apa data-data yang sudah Bapak Ibu dapatkan kita bandingkan dengan standarnya. Itu yang disebut interpretasi data. Jadi untuk pengkajian gizi ini kita memerlukan cara berpikir yang kritis. Nah, ini ada langkah-langkahnya dalam melakukan pengkajian gizi. Di sini kita pertama menentukan data spesifik apa yang akan dikumpulkan. Kita harus tahu kira-kira data apa saja sih yang mau kita kumpulkan. Nah, kita harus tahu. Jangan sampai kita mengumpulkan data tadi sangat sedikit sehingga nanti kita bingung pada saat menentukan diagnosis. Kemudian kita menentukan kebutuhan akan informasi tambahan. Barangkali ada beberapa informasi yang informasi-informasi tambahan yang kita perlukan. Kemudian kita memilih alat atau prosedur pengkajian gizi sesuai dengan situasi. Di sini kita menentukan alat pengukurannya, kemudian kita menentukan bagaimana prosedur pengumpulan datanya mau bagaimana dan komparatif standarnya. Jadi kita menentukan standarnya itu untuk dibandingkan dengan hasil data yang kita dapatkan. Nah, komparatif standar itu bisa macam-macam, misalkan dari indikator kesehatan masyarakat, terus atau mungkin bisa dari SPM, itu bisa kayak gitu. Kemudian kita bandingkan apakah data yang kita dapatkan itu sudah mencapai standar atau belum. Kalau misalkan belum mencapai standar berarti itu adalah suatu masalah kayak gitu. Kemudian kita membedakan data yang terkait dan tidak terkait, membedakan data yang penting dan tidak penting, kemudian memastikan bahwa data yang diambil adalah valid. Jadi kita kira-kira data-data yang kita ambil itu berguna nggak sih untuk proses asuhan gizi. Jangan sampai kita banyak mengambil data, tapi data itu adalah data yang nggak menunjang untuk kita melakukan proses asuhan gizi kayak gitu. Nah, kemudian untuk pengelolaan data pengkajian gizi itu sendiri, di sini kita bisa yang pertama kita bisa mengambil data itu sumbernya itu dari macam-macam. Di sini ada bisa kita berasal dari data dasar puskesmas, itu bisa. Kan pastinya di tempat Bapak Ibu, di puskesmas Bapak Ibu ada banyak data-data yang sudah dikumpulkan. Nah, itu kita bisa ambil dari situ, kemudian bisa dari program atau profil, atau mungkin dari survei, misalkan kayak di sini dari riset kesehatan, atau misalkan riset kesehatan dasar, Riskesdas, dan lain sebagainya, atau dari pemantauan status gizi, misalkan pada saat posyandu itu kan banyak data-data berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya, kayak gitu, itu kita bisa gunakan juga sebagai sumber data pengkajian gizi. Atau dari data EPP BGM itu juga bisa, atau data suatu penelitian. Bisa juga data tersebut berdasarkan hasil observasi yang kita lakukan. Itu juga bisa kayak gitu. Nah, untuk pengkajian gizi sendiri ini sebenarnya ada beberapa domain ya. Di sini ada domain antropometri, biokimia, kemudian fisik klinis, kemudian konsumsi dan riwayat klien. Ini sama seperti kayak yang di untuk PAG yang klinis ya, individu, itu sama sebenarnya konsepnya. Nah, di sini untuk domain antropometri, di sini jadi untuk pengertian antropometri sendiri adalah pengukuran dimensi fisik dan komposisi tubuh manusia pada berbagai tingkat usia. Di sini kita bisa lihat ada contohnya, misalkan di domain antropometri di kode AD1.1 ada komposisi tubuh atau pertumbuhan atau riwayat berat badan. Nah, di sini untuk nomor terminologi ini kita sebenarnya tidak wajib untuk digunakan. Jadi kita bisa nggak usah menggunakan nomor terminologi, nggak apa-apa. Jadi langsung kita menentukan domainnya apa. Nah, misalkan di sini contohnya adalah prevalensi status gizi menggunakan indikator BMI pada dewasa. Misalkan
kira-kira di daerah Ibu atau Bapak, kira-kira status gizinya atau prevalensi stunting itu berapa persen? Atau prevalensi gizi buruk berapa persen? Atau mungkin prevalensi gizi kurang atau prevalensi obesitas berapa persen. Ini salah satu contoh untuk domain antropometri. Nah, hal tersebut kita bisa dapatkan dari misalkan di sini ada data-data pencapaian 18 indikator program gizi di puskesmas, kayak persentase balita yang ditimbang berat badan, persentase kasus balita gizi buruk, persentase balita ditimbang yang naik berat badannya. Nah, kita bisa menggunakan dari data-data ini. Kemudian ada domain biokimia. Di sini untuk biokimia sendiri adalah pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk mengestimasi ketersediaan gizi pada jaringan dan cairan biologis. Di sini ada beberapa domain, misalkan contohnya di sini adalah profil glukosa darah, profil anemia, profil urin. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi, nanti Bapak Ibu bisa lihat di NCPT. Nah ini hanya ditampilkan hanya beberapa contoh. Nah, misalkan contohnya kalau untuk domain biokimia di sini adalah prevalensi anemia pada remaja atau pada ibu hamil. Itu kira-kira prevalensinya berapa persen, kayak gitu, kita bisa lihat. Atau misalkan prevalensi diabetes, gitu. Itu kira-kira berapa persen, itu juga bisa kita gunakan berarti untuk domain biokimia. Nah, itu bisa didapatkan dari di sini data pencapaian 18 indikator program gizi di puskesmas, kayak misalkan persentase ibu hamil anemia, atau jumlah penduduk yang lebih dari sama dengan 15 tahun yang diperiksa gula darah, atau mungkin jumlah kasus DM ditemukan. Nah, data-data ini ada kayak di Riskesdas itu ada, jadi kita bisa gunakan untuk dasar pengkajian gizi. Nah, kemudian setelah itu ada domain fisik klinis. Di sini berarti evaluasi kondisi fisik pasien yang berkaitan dengan tanda-tanda kekurangan atau kelebihan zat gizi tertentu. Nah, domainnya kita bisa, salah satunya adalah tanda fisik berkaitan dengan gizi. Contohnya di sini ada tanda klinis kelebihan dan kekurangan cairan, penampilan fisik, fungsi menelan, massa otot dan lemak, dan sebagainya. Atau misalkan kadang-kadang kan ketika ada ibu hamil anemia, kita bisa lihat apakah misalkan matanya pucat, terus mukanya pucat atau tidak, seperti itu kita bisa, itu salah satunya contoh dari domain fisik. Atau mungkin dari anak yang Kwashiorkor score, kayak gitu, kita bisa lihat itu pasti kan kelihatan dari fisiknya, itu bisa masuk ke domain fisik. Kemudian ada domain food history. Di sini berarti pengkajian asupan makan adalah suatu cara untuk menggali data terkait asupan makanan. Nah, di sini kita bisa menggali data-data asupan makan dari si klien, masyarakat. Nah, kira-kira asupan makanannya bagaimana? Kemudian asupan ASI-nya, misalkan untuk balita, kira-kira bagaimana asupan cakupan ASI-nya? Bisa juga dari sekitarnya, di sini ada lingkungan makan, kepercayaan dan nilai budaya, misalkan di sana ada kayak misalkan food tabu itu apa ya? Mitos-mitos terkait makanan tertentu, itu kita juga bisa masuk ke domain ini. Misalkan di sini bisa didapatkan dari data pencapaian 18 indikator puskesmas dari persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI. Jadi cakupan ASI eksklusif di puskesmas Bapak Ibu ada berapa persen, kita bisa gunakan data tersebut. Kemudian kayak persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beriodium atau persentase balita yang mendapatkan kapsul vitamin A, itu bisa masuk ke domain food history. Nah, kemudian ada domain client history. Di sini menggambarkan informasi saat ini atau masa lampau yang menggambarkan riwayat personal, medis, keluarga maupun sosial. Ini misalkan contohnya di sini ada data personal dan riwayat sosial. Kita bisa lihat terkait dengan kondisi sosial ekonomi dari masyarakat itu kira-kira bagaimana. Terus kondisi tempat tinggalnya gimana. Terus terkait dengan pelayanan kesehatan gimana. Misalkan kok ternyata di desa tersebut itu pelayanan kesehatannya misalkan tidak ada puskesmas sama sekali, misalkan harus ke desa sebelah, atau ada puskesmas tapi jangkauannya terlalu luas. Jadi ada beberapa masyarakat yang akses ke puskesmasnya susah. Itu kita bisa masukkan juga di pengkajian gizi.
termasuk misalkan di sini terkait dengan pendidikan, kita bisa lihat kira-kira pendidikan di masyarakat di sana itu bagaimana, apakah mayoritas dia berpendidikan tinggi atau rendah, atau mungkin sedang, atau mungkin mayoritas pendidikannya apakah tamat SD, tamat SMP, kayak gitu. Kita bisa juga. Atau terkait dengan kemampuan membaca, hambatan bahasa di sana bagaimana. Terkait dengan usianya, mayoritas usia di sana itu gimana, apakah ternyata proporsi lansia itu lebih besar atau proporsi balitanya itu lebih besar atau bagaimana. Nah, kemudian nah di sini ini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi status gizi. Ini nanti sebagai bantuan untuk Bapak Ibu buat melakukan pengkajian gizi. Nah, termasuk pada klien history tadi, kira-kira terkait dengan pola makannya, aktivitas fisiknya, iklim dan geografinya itu bagaimana, kondisi air bersih bagaimana, kita bisa berdasarkan dari faktor-faktor ini kita bisa sebagai acuan dalam kita menentukan data-data apa yang mau kita ambil pada saat kita melakukan pengkajian gizi. Nah, kemudian di tahap selanjutnya, di sini ada diagnosis gizi. Untuk diagnosis gizi ini adalah kegiatan mengidentifikasi dan memberi nama masalah gizi yang spesifik, aktual, dan atau kondisi yang berisiko menyebabkan masalah gizi, di mana dietitian bertanggung jawab untuk menanganinya secara mandiri. Jadi untuk diagnosis gizi itu berbeda dengan diagnosis medis ya Bapak Ibu, dan pastinya Bapak Ibu sudah tahu apa bedanya. Nah, di sini untuk diagnosis gizi ini menggambarkan masalah gizi spesifik yang ditemukan pada masyarakat, kemudian faktor penyebab atau etiologinya, serta dibuktikan dengan adanya gejala atau tanda yang terjadi di masyarakat. Jadi untuk komposisi diagnosis gizi, di sini ada PES, ada problem, etiologi, sign and symptom. Ini sama ya seperti di PAGT untuk individu. Jadi misalkan di sini contohnya adalah apa masalah gizinya, problemnya, kemudian disebabkan karena apa sih etiologinya, kemudian ditandai dengan sign symptom yang sudah kita ambil datanya. Nah, untuk diagnosis gizi ini sendiri, kita menentukan diagnosis gizi ini adalah berdasarkan dari pengkajian gizi yang sudah kita lakukan. Nah, dari tugas-tugas yang sempat saya baca, ini ada beberapa diagnosis gizi, misalkan di pengkajian gizi itu misalkan nggak ada gitu. Jadi diagnosis gizi ini apa yang jadi di problemnya, etiologinya, dan sign symptomnya itu harus ada di pengkajian gizi. Jangan sampai misalkan di pengkajian gizi nggak ada, tapi mendadak muncul diagnosis gizi dengan etiologi begini dan sign symptom begini. Tapi data-data tersebut tidak ada di pengkajian gizi. Nah, itu tidak diperkenankan. Jadi segala hal yang kita gunakan untuk menentukan diagnosis itu harus tercantum di pengkajian gizi. Nah, ini untuk kategori terminologi dari diagnosis gizi. Di sini ada domain asupan, domain klinis, domain perilaku dan lingkungan, kemudian ada domain lain. Kalau dulu, itu domain itu hanya ada 3, asupan, klinis, dan domain behavior atau perilaku lingkungan. Nah, tapi untuk NCPT yang sekarang itu ada tambahan domain, yaitu domain lain, yaitu tidak ada masalah gizi saat ini. Jadi misalkan kita awalnya itu kita sudah melakukan proses asuhan gizi, itu ada masalah, tapi pada saat monef, misalkan kita sudah kasih intervensi, kemudian pada saat monitoring evaluasi ternyata kita berhasil. Jadi target yang kita tetapkan itu sudah berhasil. Nah, sehingga masalah gizi tersebut sudah tidak terjadi lagi di masyarakat, maka kita bisa menggunakan domain lain ini, tidak ada masalah gizi. Ini contoh untuk domain asupan atau domain intake, di sini NI ya untuk simbolnya. Contohnya di sini adalah kelebihan atau kekurangan asupan berkaitan dengan pengetahuan gizi yang kurang, misalkan, atau kurangnya asupan energi berkaitan dengan kurangnya akses terhadap makanan. Jadi pokoknya yang terkait dengan asupan makan itu kita bisa masukkan ke domain asupan. Kemudian ada domain klinis, misalkan di sini gizi kurang, gizi buruk, gizi lebih, obesitas, atau mungkin stunting, itu kita masukkan ke domain klinis. Atau mungkin kesulitan menyusui, ketidakmampuan
makan secara mandiri, misalkan itu bisa masuk ke domain klinis. Kemudian domain behavior, misalkan contohnya di sini adalah kurangnya pengetahuan gizi atau sikap pengasuh yang kurang baik atau aktivitas fisik yang kurang baik atau terbatasnya akses terhadap makanan atau air misalkan. Nah, untuk tugas-tugas yang saya lihat dari Bapak Ibu, itu ada beberapa itu yang belum mengkategorikan ke domain intake, domain klinis dan domain behavior gitu. Nanti kita bisa lihat satu-satu. Nah, ini ada beberapa contohnya. Contoh untuk domain intake misalkan. Di sini adalah problemnya kelebihan asupan lemak berkaitan dengan, di sini etiologinya adalah kurang atau terbatasnya akses pilihan makanan yang sehat ditandai dengan data surveillance gizi yang menunjukkan ketergantungan terhadap makanan murah dan tinggi lemak. Bisa juga di sini ketidakcukupan asupan oral disebabkan oleh kurang atau terbatasnya akses pangan yang ditandai dengan jumlah anak yang datang ke sekolah tanpa makan sarapan. Kita bisa lihat di sini. Nah, untuk sign and symptom-nya itu di sini kita sudah berdasarkan dari data-data untuk masyarakat gitu. Jadi untuk sign and symptom-nya ini sudah bukan data-data untuk individu kayak gitu. Nah, terus kemudian di sini ada beberapa kode-kode. Kode-kode ini sebenarnya itu tidak harus ada. Nah, ini kode-kode ini itu biasanya kita perlukan kalau misalkan untuk sama ahli gizi buat tahu misalkan kalau kita mau ngecek di di buku ini sebenarnya itu masuk ke kategori masalah yang mana sih kayak gitu. Itu kita bisa lihat dari kode-kode ini. Tapi misalkan kita nggak menggunakan kode itu pun tidak masalah. Nah, ini contoh untuk domain klinis di sini. Gizi lebih atau obesitas berkaitan dengan pengetahuan terkait gizi dan pangan yang rendah serta kurang aktivitas fisik ditandai dengan data demografi yang menunjukkan bahwa prevalensi gizi lebih dan obesitas pada anak-anak meningkat dari 15% hingga 26% selama 5 tahun terakhir. Nah, ini adalah contoh diagnosis untuk gizi masyarakat. Nah, kalau yang bawah ini adalah contoh diagnosis untuk asuhan gizi individu. Kita bisa lihat bedanya di sign and symptom. Gizi lebih atau obesitas berkaitan dengan pengetahuan terkait gizi dan pangan yang rendah serta kurang aktivitas fisik ditandai dengan berat badan per umur atau IMT per umur yang melebihi standar referensi pertumbuhan. Kita bisa lihat bedanya. Kalau ini lebih cenderung untuk sign and symptom individu, sedangkan ini adalah untuk sign and symptom masyarakat. Nah, kemudian setelahnya di sini ada domain perilaku dan lingkungan. Ini ada beberapa contohnya. Terbatasnya akses pangan berkaitan dengan kurangnya kebijakan sekolah dalam menyediakan makanan yang bergizi, aman dan terjangkau, ditandai dengan tidak adanya makanan atau minuman yang sehat yang disediakan di sekolah. Nah, ini misalkan contohnya. Nah, di sini alangkah lebih baik misalkan ketika diagnosis misalkan dari segi behaviornya di masyarakat tersebut masih ada masalah, maka kita tulis juga diagnosis tersebut kayak gitu. Jadi maka dari itu ketika pada saat pengkajian kita kumpulkan data-data sebanyak mungkin sehingga pada saat kita menentukan diagnosisnya itu bisa kentara semuanya kayak gitu. Jadi dari segi perilakunya, dari segi domain klinisnya, kemudian dari segi asupannya, bagaimana apakah ada masalah atau tidak, kita bisa lihat kayak gitu. Kalau misalkan data di pengkajian gizi tidak lengkap, maka diagnosis yang kita tegakkan pun takutnya itu malah juga tidak valid. Bisa jadi sebenarnya masalah yang terjadi itu adalah hal lain, tapi karena kita tidak mendapatkan data pada saat pengkajian, itu tidak muncul di pengkajian, jadinya kita menentukan diagnosis masalah yang lainnya lagi yang sebenarnya itu kurang krusial. Kemudian untuk langkah yang ketiga, di sini ada intervensi gizi. Nah, setelah kita menentukan diagnosis gizi, kita tentukan intervensi gizinya. Intervensi gizi kita tentukan berdasarkan diagnosis gizi yang sudah kita tetapkan. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi gizi berdasarkan rencana dan penerapan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan, dan untuk memberikan solusi terhadap penanganan masalah atau diagnosis gizi melalui perencanaan dan implementasi program atau penyiapan kebijakan khusus untuk sasaran program.
Nah, ini contoh-contoh dari intervensi gizi. Di sini ada penyediaan makanan. Contohnya di sini adalah dari sistem distribusi pangan atau pemberian PMT. Ini contoh intervensi terkait dengan penyediaan makanan, pemberian suplementasi, fortifikasi pangan, penyediaan makan di sekolah, itu juga salah satu contoh-contoh dari penyediaan makanan. Ada intervensi terkait dengan edukasi gizi. Di sini contohnya edukasi gizi di sekolah, edukasi gizi melalui poster, edukasi gizi melalui aplikasi online. Atau konseling gizi, di sini misalkan di sini konseling terhadap keluarga terkait dengan perubahan perilaku. Jadi untuk edukasi gizi dan konseling gizi itu sebenarnya adalah hal yang berbeda. Kalau edukasi gizi, misalkan contohnya kita hanya mengumpulkan misalkan beberapa masyarakat, misalkan contohnya apa ya? Misalkan ibu menyusui, kita kumpulkan beberapa ibu menyusui, kemudian kita kasih materi misalkan terkait dengan MPASI dan ASI misalkan. Terus nanti tujuannya adalah misalkan hanya untuk meningkatkan pengetahuan kayak gitu. Sedangkan kalau konseling itu biasanya sasarannya itu sudah sampai ke perubahan perilaku kayak gitu. Jadi kita pantau terus-menerus, terus kira-kira bagaimana perubahan perilaku yang terjadi. Ini bisa pada individu atau kelompok. Misalkan kalau kelompok kita konseling terhadap suatu keluarga. Jadi kita bisa berikan pengarahan ke ibunya, ke ayahnya, ke misalkan di situ ada nenek, ke neneknya kayak gitu. Karena untuk lingkungan-lingkungan sekitar kan sangat berperan penting misalkan terhadap terkait dengan MPASI pada anak kayak gitu. Kemudian ada koordinasi pelayanan gizi. Di sini contohnya adalah advokasi dengan lembaga atau dinas terkait, kemitraan lintas sektor dan lintas profesi. Nah, kita tahu sendiri bahwa ketika kita melakukan intervensi gizi, ahli gizi itu kan tidak bisa untuk bekerja sendiri. Pasti dia membutuhkan profesi lain untuk melakukan intervensi tersebut. Kalau misalkan di rumah sakit, kita kan ahli gizi itu masih butuh dokter, masih butuh perawat, atau mungkin petugas laboratorium kayak gitu. Nah, di masyarakat pun seperti itu. Jadi misalkan kita mau melakukan penyediaan makan di sekolah, ahli gizi nggak akan bisa untuk bekerja sendiri. Dia harus berkoordinasi misalkan dengan guru-guru yang ada di sekolah kayak gitu. Atau mungkin misalkan lintas kementerian, Kemenkes mau mengadakan program terkait dengan anak sekolah. Nah, pastinya Kemenkes nggak bisa untuk bekerja sendiri, dia harus bekerja sama dengan bagian Kemendikbudnya. Terus ada Kemenak juga yang membawahi sekolah-sekolah. Jadi untuk gizi tidak bisa bekerja sendiri, perlu koordinasi pelayanan gizi. Nah, di sini jadi di sini untuk menentukan intervensi gizi ini sendiri, kita dasarnya adalah dari problem pada diagnosis gizi. Kemudian di sini untuk etiologi ini sendiri kita bisa gunakan untuk strategi untuk menentukan strategi intervensinya. Nah, misalkan kira-kira jika etiologi tidak bisa dikoreksi dengan intervensi gizi, kita bisa memilih intervensi yang dipilih untuk meminimalkan tanda dan gejala. Misalkan contohnya seperti ini. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, nah untuk tujuan intervensi sendiri itu syaratnya harus spesifik dan dapat diukur. Beberapa yang saya lihat dari tugas itu belum dapat diukur untuk intervensinya. Misalkan, di sini contoh untuk diukur sama tidak, menurunkan asupan karbohidrat 20% dari hasil kajian asupan, misalkan. Di sini ini berarti ada menurunkan 20%, itu menunjukkan bahwa intervensi tersebut dapat diukur. Tapi kalau hanya menurunkan asupan karbohidrat pada masyarakat di desa apa, nah itu belum terukur. Karena nanti sebagai target apakah intervensi kita berhasil atau tidak, itu adalah dari angka ini. Jadi dari angka ini sebagai target kita menentukan apakah intervensi kita itu berhasil atau tidak pada saat di Mones. Di sini misalkan contohnya, diagnosis gizinya adalah kelebihan asupan karbohidrat berkaitan dengan kurangnya pengetahuan mengenai asupan karbohidrat yang sesuai, ditandai dengan asupan karbohidrat
120% dari kebutuhan, yaitu di masyarakat itu rata-rata di 120% lebih dari kebutuhan. Nah, ini kita bisa lihat di sini, tujuannya tadi terukur ya. Kemudian strateginya, melakukan edukasi gizi tentang jumlah, jenis, dan waktu makan makanan sumber karbohidrat. Di sini strategi untuk mengatasi akar masalahnya. Di sini masalahnya adalah kurangnya pengetahuan. Maka kita bisa lakukan edukasi berdasarkan dari etiologi ini. Karena dia kurangnya pengetahuan, maka kita berarti strateginya adalah edukasi. Kemudian berarti rencana monitoringnya di sini adalah dengan melihat asupan makanannya. Ketika sebelum dikasih intervensi, asupan makanannya seberapa besar, kemudian setelah diintervensi, asupan makanannya seberapa besar. Nah, MONEF ini juga nanti bisa dilakukan sepanjang pelaksanaan intervensi berjalan, itu juga bisa dilakukan. Nah, untuk intervensi gizi ini sebenarnya adalah sama aja kayak kita mau melakukan perencanaan program. Kalau di masyarakat ya, untuk merencanakan program gizi di masyarakat, ini adalah intervensi gizi. Jadi kita bisa menentukan kira-kira judul programnya atau judul kegiatannya apa. Kemudian tujuan jangka panjangnya apa, atau outcome-nya itu apa. Kemudian tujuan dari program tersebut, atau termasuk cakupan programnya. Jadi tujuan yang lebih, jangka pendeknya itu apa. Kemudian latar belakang program apa, kemudian hasil yang mau diharapkan bagaimana. Nah, ini harus terukur kayak tadi. Jadi ada patokannya, targetnya berapa angkanya. Kemudian asumsi atau kondisi yang harus ada agar program dapat dilaksanakan. Nah, itu kita bisa lakukan juga. Misalkan di sini asumsi kondisi, misalkan terkait dengan kalau misalkan saya menjalankan program A, kira-kira misalkan ada kebijakan tertentu dari pemerintah. Nah, kira-kira kebijakan itu mendukung terlaksananya program atau tidak. Terus peran dan tanggung jawab semua mitra. Tadi kan ada koordinasi dari semua lintas program. Kira-kira peran dan tanggung jawab untuk semua lintas program itu bagaimana? Nah, untuk komponen intervensi gizi, di sini ada perencanaan dan implementasinya. Jadi perencanaan apa, kemudian implementasinya itu apa. Kemudian setelah intervensi gizi, di sini ada monitoring dan evaluasi. Di sini tujuannya adalah untuk mengukur keberhasilan dari intervensi gizi yang diberikan. Maka dari itu tadi pada saat kita menentukan tujuan intervensi itu sifatnya harus terukur untuk tahu apakah berhasil atau tidak. Kalau misalkan tidak terukur, kita tidak bisa tahu apakah intervensi kita itu berhasil atau tidak. Di sini untuk monitoring sendiri, ini berarti mengukur indikator-indikator yang menunjukkan keberhasilan intervensi gizi, sedangkan evaluasi membandingkan indikator-indikator gizi yang didapatkan dengan status gizi sebelumnya, tujuan intervensi, keefektifan dari asupan gizi keseluruhan, dan atau standar referensi yang ada. Jadi monitoring itu kita ngukur ngukur indikator-indikatornya, kemudian kita bandingkan dengan indikator-indikator gizi yang sudah kita dapatkan di sebelumnya. Itu namanya proses monitoring dan evaluasi. Untuk untuk domain di MONEF itu sama ya seperti yang ada di pengkajian tadi, ada di sini riwayat makanan dan gizi, pengukuran antropometri, data biokimia, kemudian pemeriksaan fisik terkait gizi. Yang tidak ada hanyalah client history. Gitu. Jadi nanti makanya hasil dari MONEF, pengukuran apa yang sudah kita dapatkan di pengkajian awal ini, nanti kita ukur pada saat MONEF ini, kemudian kita bandingkan hasil di MONEF ini dengan data pengkajian yang di awal tadi. Apakah kira-kira berhasil atau tidak. Nah, di sini untuk pengukuran outcome berdasarkan indikator dan kriteria yang menunjukkan apakah program intervensi tersebut bisa tercapai atau tidak. Jadi pada saat monitoring dan evaluasi, tadi kan untuk tujuan intervensi itu kan sudah terukur. Nah, nanti kita bandingkan, kita bisa melihat untuk outcome-nya, output-nya. Jadi ketika kita melakukan intervensi, kita tidak bisa langsung melihat outcome. Karena
permasalahannya seperti tadi adalah misalkan prevalensi obesitas tinggi berkaitan dengan misalkan pengetahuan masyarakat yang kurang terkait makanan dan gizi dan lain sebagainya, ditandai dengan misalkan IMT per U di masyarakat tersebut misalkan itu sekian persen, kemudian rata-rata asupan makan, asupan energi di masyarakat tersebut misalkan sekian persen. Nah, misalkan untuk intervensinya kita gunakan edukasi gizi. Nah, keluaran yang bersifat jangka panjang atau outcome ini kita tidak bisa langsung melihat. Outcome tersebut berarti apakah prevalensi obesitas itu naik atau turun. Kita tidak bisa langsung lihat. Tapi pada saat edukasi gizi kita hanya bisa melihat output-nya saja. Jadi output itu berarti indikator yang kita bisa lihat langsung pada saat intervensi itu dilakukan. Misalkan pengetahuannya meningkat atau turun atau mungkin tetap kayak gitu. Nah, untuk output ini, misalkan kayak tadi pengetahuannya meningkat atau turun, kita bisa lihat misalkan dari jumlah jawabannya. Kita share atau sebar kuesioner terkait dengan materi yang kita berikan saat edukasi. Sebelum dikasih materi bagaimana jawabannya, kemudian setelah dikasih materi bagaimana. Kita bisa lihat. Jadi di sini sebenarnya untuk proses asuhan gizi itu sendiri, di sini ada proses yang berkesinambungan. Jadi kita lakukan pengkajian gizi, kemudian diagnosis gizi, intervensi gizi, MONEF, terus dari MONEF itu kita bisa lihat apakah ada masalah gizi, masih ada masalah gizi atau tidak. Kalau tidak ada masalah gizi lagi, maka proses PAG ini selesai, tapi kalau misalkan kira-kira dari hasil MONEF masih ada masalah gizi, maka kita lakukan pengkajian gizi ulang, dan seterusnya seperti itu. Mungkin untuk materinya, saya kira itu cukup. Oh ya, sebelum kita sharing tugas, kita bisa lihat contoh. Ini contoh proses asuhan gizi pada masyarakat. Ini sebenarnya ada di buku pedoman asuhan gizi Puskesmas tadi. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini kelihatan atau tidak untuk sharingnya? Kelihatan, Bu. Nah, di sini contohnya adalah proses asuhan gizi pada ibu hamil kek. Nah, di data pengkajian, jadi di sini kita kategorikan. Tadi kan ada beberapa domain ya, ada domain antropometri, laboratorium, fisik klinis, kemudian client history. Client history ini kemudian ada food history atau riwayat gizi. Nah, di sini kita bisa kelompokkan, misalkan untuk terkait antropometrinya. Antropometrinya berarti misalkan di sini prevalensi ibu hamil kek misalkan berapa persen, 20% atau 10%, kayak gitu kita bisa lihat di sini. Kemudian kita bisa tulis, misalkan itu termasuk kategori tinggi atau rendah, kayak gitu kita bisa lihat. Terus misalkan contohnya ibu hamil yang mengalami penambahan berat badan tidak sesuai standar, kita kira-kira ada berapa persen, kayak seperti itu. Kira-kira itu termasuk tinggi atau rendah berdasarkan dari standar apa, kayak gitu. Atau bisa juga misalkan, kalau misalkan agak bingung seperti ini, kita bisa gunakan kayak model tabel. Misalkan di sini adalah prevalensi untuk data antropometri, itu ibu hamil kek ada berapa. Kemudian di sini ada di kolom sebelahnya misalkan ada komparatif standarnya atau standarnya untuk misalkan prevalensi kek itu harus berapa sih maksimal, itu kita taruh di situ. Kemudian di kolom sebelahnya itu apakah masuk kategori tinggi atau rendah, atau mungkin dia normal atau tidak, seperti itu. Kemudian di laboratorium, kebetulan di sini laboratorium tidak ada. Misalkan ada, kita bisa cantumkan juga di sini data-data terkait dengan domain laboratorium apa. Kemudian di fisik klinis kita bisa lihat, misalkan fisiknya ternyata ibu sangat kurus atau gimana.
gitu. Itu kita bisa taruh di sini. Ibu misalkan pucat mukanya atau seperti apa, atau nah kita bisa taruh di domain visi klinis. Kemudian di riwayat gizi kita bisa tulis survei konsumsi ibu hamil. Nah, berdasarkan survei konsumsi ibu hamil, kira-kira konsumsi makanannya gimana? Misalkan di situ ada data rata-rata asupan energi di daerah X, kita bisa tuliskan di sini. Gitu. Atau cakupan ibu hamil kek yang mendapatkan PMT, kira-kira berapa persen, itu bisa dicantumkan di sini. Terus ada perilaku makan terkait budaya, pantangan tertentu. Misalkan ternyata di sana tidak boleh makan cabai atau tidak boleh makan misalkan apa ya, tidak boleh makan jagung atau apa kayak gitu. Nah, kita bisa tulis di sini untuk di food history. Atau akses ketersediaan makanannya di sana bagaimana. Ternyata misalkan di sana itu untuk membeli bahan makanan itu sangat susah, misalkan pasar itu sangat jauh, kemudian kita hanya mengandalkan misalkan hasil kebun, cuman tanah di sana misalkan untuk penanaman tanaman-tanaman tertentu itu sangat terbatas, gitu. Nah, kita bisa tuliskan juga di sini. Kemudian riwayat klien, di sini misalkan contohnya ada proporsi ANC yang dia untuk K1 dan K4-nya berapa, cakupannya berapa persen, kita bisa tuliskan di sini, atau prevalensi ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah, atau prevalensi BBLR di daerah tersebut bagaimana, kita bisa tulis di sini untuk di client history. Termasuk terkait dengan sosial budayanya, atau ada kebijakan-kebijakan tertentu di daerah tersebut, kita bisa tuliskan di sini. Jadi semua aspek harus tertulis. Jadi jangan hanya misalkan dituliskan terkait dengan prevalensi kek aja, tapi yang lainnya itu diabaikan, kayak gitu. Karena kalau misalkan di pengkajian, jadi di tugas saya beberapa melihat yang dilihat itu hanya terkait dengan misalkan hanya prevalensi keknya atau misalkan prevalensi balita gizi buruk kayak gitu. Tapi untuk hal-hal lain itu tidak ditulis di pengkajian. Nah, itu sebaiknya jangan seperti itu. Nanti jadinya pada saat penentuan diagnosis kita akan bingung kalau data yang ada di pengkajian gizi itu tidak lengkap. Nah, setelah dilakukan pengkajian gizi, kita bisa lakukan diagnosis gizi, tentukan diagnosis gizi. Misalkan contohnya di sini, problemnya tingginya prevalensi ibu hamil kurang energi kronik di wilayah kerja puskesmas. Gitu. Pada tahun berapa, kayak gitu. Di puskesmas mana, kayak gitu. Kemudian etiologinya, nah kira-kira penyebab dari prevalensi ibu hamil kek ini itu apa? Nah, etiologi ini juga kita dapatkan dari data di pengkajian gizi. Jangan sampai pengkajian gizi nggak ada datanya, tapi kita langsung mendadak muncul, misalkan di sini, oh etiologinya ini, tapi sebenarnya data yang data di pengkajian kita itu tidak ada, kayak gitu. Terus sign and symptom, misalkan sesuai data dari pengkajian yang menjadi menjadi tanda dan gejala. Misalkan contohnya rendahnya asupan kalori ibu hamil, rendahnya asupan protein pada ibu hamil. Kira-kira asupannya berapa persen, dia lebih rendah berapa persen dari kebutuhan, itu kita bisa juga. Ini contohnya, tingginya prevalensi atau proporsi ibu hamil kek di wilayah kerja puskesmas A pada tahun 2017 dikaitkan dengan rendahnya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga dan rendahnya pengetahuan ibu, ditandai dengan rendahnya asupan kalori dan protein pada ibu hamil, yaitu kurang dari 70% AKG sebesar 68% dan 70%. Ini contohnya. Kemudian setelah kita menentukan diagnosis, kita lakukan intervensi. Kita tentukan kira-kira tujuan intervensinya apa. Di sini contohnya menurunkan prevalensi ibu hamil kek di wilayah kerja puskesmas A dari berapa persen pada tahun sekian menjadi berapa persen pada tahun sekian. Nah, di intervensi ini tadi saya katakan bahwa di intervensi harus terukur. Jadi ini ada terukur ini di sini ada berapa angkanya. Jadi mau diturunkan dari berapa persen sampai berapa persen dalam jangka waktu berapa lama, kayak gitu. Nah, beberapa yang saya lihat dari tugas itu belum terukur, jadi hanya menurunkan prevalensi ibu hamil kek di wilayah kerja puskesmas A, gitu aja. Nah, kalau kayak gitu kan kita akan susah buat menentukan apakah nanti target kita itu tercapai atau tidak pada saat monef.
Kemudian setelah menentukan tujuan intervensi, kita bisa implementasinya itu apa? Gitu. Bentuk intervensinya apa? Tadi kan ada beberapa jenis intervensi, ada pemberian makan, edukasi gizi, terus kalau tadi ada konseling gizi, kemudian koordinasi asuhan gizi. Nah, di sini kita intervensinya hanya pemberian makan, edukasi gizi, dan koordinasi asuhan gizi. Pemberian makan di sini misalkan dengan pemberian PMT dan TTD. Kemudian untuk edukasinya memberikan penyuluhan kepada ibu hamil. Nah, penyuluhannya tentang apa? Itu juga harus ditulis di sini. Seperti itu. Kemudian koordinasi asuhan gizi. Nah, misalkan pastinya kan ahli gizi tidak bisa bekerja sendiri. Nah, kita bisa tulis kira-kira untuk melakukan intervensi tersebut, kita perlu koordinasi dengan bagian apa saja, kita bisa tulis di sini. Gitu. Dan koordinasi terkait dengan apa. Gitu. Misalkan di sini meningkatkan ketersediaan pangan melalui upaya pemanfaatan pekarangan bekerja sama dengan penyuluh pertanian setempat. Kita bisa tulis di sini. Kemudian setelah kita tentukan intervensi, kita lakukan monitoring dan evaluasi. Di sini contohnya, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memantau jumlah atau proporsi ibu hamil kek setelah intervensi, jumlah atau proporsi ibu hamil kek yang mengalami kenaikan berat badan, kayak gitu. Kita bisa lihat. Atau ada juga yang lebih detail lagi, misalkan di sini akan dilakukan monefnya untuk proporsi ibu hamil kek itu setiap berapa lama, misalkan. Setiap misalkan seminggu sekali, atau mungkin sebulan sekali, atau bagaimana, itu mau ditulis di bagian monef ini juga tidak masalah. Itu akan lebih baik. Saya kira cukup sekian ya Bapak Ibu. Mohon maaf misalkan masih ada kurang salahnya kayak gitu. Atau mungkin ngomongnya muter-muter saya merasa saya ngomongnya muter-muter kayak gitu. Nanti mungkin untuk materi nanti akan saya share. Nanti saya coba kasih satu contoh kasus ya, mungkin bisa memperjelas Bapak Ibu. Gitu. Saya share juga satu buku tadi, cuman memang bahasa Inggris. Nah itu buku tersebut khusus untuk PAG masyarakat, tapi memang dalam bentuk bahasa Inggris kayak gitu. Tapi cukup nanti untuk menambah wawasan Bapak Ibu. Oke, saya kira cukup dari saya. Saya serahkan kembali ke Mbak Indri. Ya, terima kasih buat Ibu Jana. Materinya sangat bermanfaat, terutama buat mengerjakan di tugas akhir, karena tugas akhir kan bobotnya juga besar, 40%, juga salah satu syarat kelulusan. Dan sekarang tinggal H-4 dari pengumpulan terakhir dari si tugas akhir tersebut. Nanti materi akan di-share di PAG masing-masing ya, Bu? Iya. Berarti nanti setiap fasilitator akan menge-share materi hari ini. Saya terima kasih Ibu dan Bapak sudah meluangkan waktunya berada di sini. Mohon maaf jika saya terbata-bata sekali ini menjadi moderator. Terima kasih untuk Ibu Bapak nih udah datang. Iya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata nih. Terima kasih. Dadah. Makasih. Dadah, kembali kasih. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya ya.
Semoga semuanya lulus 100%. Semangat mengerjakan tugasnya. Amin. Amin. Terima kasih, Kak. Baik, Bapak Ibu semua, saya mohon izin untuk menutup ruangan Zoom-nya karena sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga semua lulus 100%. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya mungkin kalau nanti bisa ada kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.